Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang apa itu kurikulum. Mengapa kurikulum harus berubah? Bagaimana fungsi kurikulum terhadap siswa? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai materi dari pembelajaran yang disusun oleh sebuah lembaga pendidikan. Kurikulum mencakup seluruh aspek pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas, termasuk topik-topik yang diajarkan, metode pengajaran, dan evaluasi pembelajaran. Tujuan dari kurikulum adalah untuk memastikan bahwa siswa menerima pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan tujuan pendidikan tersebut. Kurikulum juga disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa agar mereka dapat mencapai potensi terbaik mereka dalam pendidikan. Oleh karena itu, kurikulum sangat penting dalam menentukan kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa. Mengapa kurikulum perlu berubah? Kurikulum adalah suatu rencana pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan siswa dalam mencapai tujuan pendidikan. Namun, perubahan zaman dan perkembangan teknologi yang semakin cepat menuntut kita untuk mengubah kurikulum yang ada agar tetap relevan dan dapat mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan masa depan. Selain itu, perubahan kurikulum juga dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan melihat kebutuhan dan potensi siswa. Kurikulum dapat dirancang agar lebih efektif dalam mengajarkan materi yang relevan dan bermanfaat. Tidak hanya itu, perubahan kurikulum juga dapat membantu mengurangi kesenjangan pendidikan di Indonesia dengan memperhatikan kebutuhan siswa dan berbagai latar belakang dan kemampuan. Kurikulum dapat dirancang agar lebih inklusif dan mampu memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa. Oleh karena itu, perubahan kurikulum perlu dilakukan secara terus-menerus agar dapat memenuhi kebutuhan dan tantangan pendidikan di masa depan. Para ahli, contohnya Ralph Taylor dalam bukunya The Basic Principle of Curriculum and Instruction menyebutkan bahwa ada 4 komponen dalam kurikulum. 1. Tujuan, 2. Konten, 3. Metode atau cara, 4. Evaluasi. Umumnya beberapa negara mengklasifikasikan komponen kurikulum menjadi 3. 1. Tujuan pembelajaran atau konten, 2. Panduan pedagogi, 3. Panduan asesmen. Komponen itu dapat kita gunakan dalam desain kurikulum dan pembelajaran. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, tokoh Indonesia. Pendidikan juga menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan tertinggi, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan diartikan sebagai suatu upaya untuk memajukan pertumbuhan pendidikan diri seperti atau kekuatan batin dan karakteristik pikiran serta tumbuh kembang anak. Peran dan fungsi kurikulum. Peran kurikulum sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Fungsi kurikulum bagi pendidikan adalah untuk memajukan dalam proses belajar murid. Kurikulum berubah guna memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sesuai dengan konteks situasi dan kondisi saat ini maupun berkelanjutan.
penyesuaian dengan zaman yang senantiasa berkembang sehingga peserta didik mendapatkan pembelajaran yang maksimal sesuai dengan perkembangan zaman. Kurikulum perlu berubah agar relevan dengan perkembangan zaman, agar dapat menyiapkan generasi yang cemerlang, agar dapat memenuhi kebutuhan zaman. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum sifat dinamis dan terus berkembang sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi yang sesuai dengan kini dan masa depan. Kesimpulan, kurikulum itu bersifat dinamis, berkembang mengikuti perkembangan zaman dan disesuaikan dengan kebutuhan murid. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan bahwa demi menuntun kodrat siswa, kurikulum harus menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Pendidikan sebagai penyelenggara peserta didik terus belajar dan mengupdate diri sesuai dengan zaman. Demikianlah penjelasan kami sebagai refleksinya dari grup WA orang tua murid kelas 4 SDN Sudirman Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.